Setelah menikah dan mendapatkan pekerjaan baru, Mas Gatot pun berencana untuk membawa sang istri tinggal di kota Jakarta. Dengan penghasilannya saat itu, dia merasa yakin jika dia mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Mas Gatot mulai mencari informasi tentang rumah kontrakan yang sesuai dengan penghasilannya. Setiap hari sepulang bekerja, dia menyempatkan diri untuk berkeliling di beberapa kawasan di Jakarta yang terkenal dengan harga sewa yang terjangkau. Dia mengecek setiap plang yang menawarkan rumah kontrakan, mencatat nomor kontak, dan sesekali mampir langsung untuk melihat kondisi rumah yang disewakan. Pencarian itu tidak selalu mudah. Beberapa rumah yang dia kunjungi memang sesuai dengan anggarannya, tetapi lokasinya terlalu jauh dari tempat kerjanya. Di lain waktu, dia menemukan rumah yang lokasinya strategis, namun sewanya jauh di atas kemampuannya. Tak jarang, Mas Gatot merasa lelah dan putus asa. Akan tetapi, mengingat tujuannya untuk membawa istri tinggal bersamanya di Jakarta, dia kembali bangkit semangat. Dia sadar bahwa kehidupan di Jakarta menuntut ketekunan dan kesabaran. Setelah lebih dari 1 minggu mencari, akhirnya Mas Gatot menemukan sebuah rumah kontrakan sederhana di kawasan pinggiran Jakarta. Meskipun tidak besar, rumah itu bersih dan cukup nyaman untuk dihuni bersama istrinya. Harganya juga cukup terjangkau, sehingga tidak akan membebani penghasilannya sebagai sopir pribadi. Mas Gatot pun segera menghubungi pemilik rumah tersebut dan menanyakan harga sewa serta syarat-syarat lainnya yang dibutuhkan. Dan setelah menyepakati soal harga dan syarat-syarat lainnya, Mas Gatot pun diantar ke rumah petakan yang akan ditempatinya itu. Dengan diantar oleh pemilik rumah kontrakan tersebut, Mas Gatot mengikuti langkah tuan rumah, melewati 5 bangunan rumah kontrakan lainnya yang sudah penuh terisi. Setiap bangunan yang dilewati memiliki ciri khas tersendiri. Ada yang tampak sedikit usang, ada juga yang baru direnovasi. Akan tetapi, ketika mereka tiba di bangunan yang berada di pojok belakang, Mas Gatot terkesan oleh rumah petakan yang akan segera dia kontrak. Bangunan itu terlihat bersih dan terawat. Dindingnya dicat rapi, halamannya kecil namun cukup tertata. Suasananya tampak tenang. Saat melihat rumah itu dari luar, Mas Gatot merasa lega. Meskipun berada di bagian belakang, tapi rumah tersebut terlihat jauh lebih baik dibandingkan beberapa kontrakan lain yang sempat dia kunjungi. Pemilik rumah menunjukkan pintu utama, membuka kunci dan mengajak Mas Gatot masuk. Begitu memasuki bagian dalam rumah, Mas Gatot memperhatikan setiap sudut ruangan. Ruangannya tidak terlalu besar, hanya terdiri dari 1 kamar, ruang tamu kecil yang menyatu dengan dapur, serta kamar mandi sederhana di bagian depan, tepat di samping pintu rumah tersebut. Meskipun sempit, rumah ini bersih dan terawat, menunjukkan bahwa pemilik sebelumnya atau penghuninya benar-benar menjaga kebersihan tempat itu. Namun, ada satu hal yang membuat Mas Gatot sedikit ragu. Rumah itu terasa sedikit pengap. Udara di dalamnya tidak terlalu segar. Mungkin karena posisinya di pojok dan jauh dari jendela-jendela besar atau ventilasi yang baik. Ruangan tampak kurang mendapat cahaya matahari dan angin juga tidak banyak masuk. Meski begitu, Mas Gatot berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia menyadari bahwa tidak mudah mendapatkan rumah dengan harga terjangkau di Jakarta. Lagi pula, rumah ini jauh lebih layak dibanding beberapa kontrakan lain yang ia lihat sebelumnya. Pemilik rumah tersenyum ramah, menjelaskan bahwa meskipun rumah ini berada di pojok belakang, lingkungannya cukup aman dan nyaman. Tidak banyak penghuni yang sering berpindah-pindah, dan rata-rata penyewa di sekitar sini telah tinggal selama bertahun-tahun. Itu memberikan sedikit rasa tenang pada Mas Gatot, meyakinkannya bahwa lingkungan ini cukup stabil dan ramah. Setelah melihat-lihat bagian dalam rumah, Mas Gatot pun berdiri di ambang pintu.
melihat halaman kecil di depannya. Meskipun lokasinya di belakang dan agak tersembunyi, ia merasa rumah ini cukup cocok untuk menjadi tempat tinggalnya bersama sang istri dengan harga yang sesuai kemampuan dan kondisi yang masih layak. Ia merasa ini adalah pilihan terbaik yang bisa ia dapatkan saat ini. Tanpa banyak berpikir lagi, Mas Gatot memutuskan untuk menyewa rumah tersebut. Dia berbicara dengan pemilik rumah, menyepakati harga, dan mengatur pembayaran uang muka. Sekali lagi, meski ada sedikit keraguan di dalam dirinya karena kondisi rumah yang sedikit pengap, Mas Gatot meyakinkan diri bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan barunya di Jakarta. Setelah menyepakati pembayaran dengan pemilik rumah, Mas Gatot bertemu dengan seorang lelaki yang tampaknya sudah lama tinggal di sekitar kontrakan tersebut. Pria itu berperawakan sederhana dengan wajah yang menunjukkan guratan pengalaman hidup. Namanya Iwan, dan dia menyapa Mas Gatot dengan ramah. Akan tetapi, dalam perbincangan singkat mereka, Iwan mulai memberikan informasi yang membuat Mas Gatot sedikit terkejut. Iwan mengatakan bahwa rumah yang akan ditempati oleh Mas Gatot sudah lama tidak dihuni. Awalnya, Mas Gatot tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Dia berpikir bahwa mungkin saja orang-orang sebelumnya pindah karena alasan ekonomi atau pekerjaan. Namun, kata-kata Iwan berikutnya mulai mengusik pikirannya. Rumah kontrakan itu berbeda dengan yang lainnya, Mas, ujar Iwan dengan suara sedikit lebih rendah, seolah-olah menyimpan sebuah rahasia yang tidak ingin dia ungkapkan secara terang-terangan. Beberapa orang yang pernah tinggal di sini tidak pernah bertahan lama. Ada yang pindah setelah hanya beberapa bulan. Bahkan ada yang kabur di tengah malam tanpa memberitahu siapapun. Mas Gatot terdiam sejenak mendengarkan penuturan Iwan dengan seksama. Sebenarnya, dia bukan tipe orang yang mudah percaya pada hal-hal mistis atau cerita yang tidak masuk akal. Namun, dari nada bicara Iwan terdengar serius dan membuatnya penasaran. Ada apa dengan rumah itu? Tanya Mas Gatot dalam hati, meskipun sebenarnya dia ragu ingin tahu lebih jauh. Terlepas dari semua itu, Mas Gatot tidak ingin terpengaruh terlalu jauh. Baginya mencari rumah kontrakan yang terjangkau di Jakarta bukanlah perkara mudah. Apalagi dia telah membayar uang sewa rumah tersebut. Dia tidak punya banyak pilihan selain melanjutkan rencananya untuk pindah bersama istrinya ke rumah tersebut. Setelah bertemu dengan Iwan, Mas Gatot kembali ke rumah kos-kosan tempat dia tinggal bersama beberapa temannya yang sama-sama berasal dari desa. Hari itu, meskipun pikirannya sedikit terganggu dengan cerita yang didengar dari Iwan, tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Setibanya di rumah kos, Mas Yanto dan Mas Dodo, dua teman dekatnya itu, sedang duduk santai di ruang tamu kecil kos tersebut. Mereka langsung menyambut kedatangan Mas Gatot dengan senyum dan pertanyaan penuh rasa ingin tahu. Bagaimana, Tot? Udah dapat rumah kontrakan? Tanya Mas Yanto, yang paling antusias di antara mereka. Udah, alhamdulillah. Akhirnya nemu juga yang cocok. Harganya pas di kantong. Tempatnya lumayan bersih juga. Jawabnya sambil melepas jaket dan duduk bersama teman-temannya. Wah, mantap Tot. Akhirnya lu bisa pindah juga ya. Bawa istri ke Jakarta. Udah lama lu nyari kan? Gimana? Lokasinya di mana? Tanya Mas Dodo. Mas Gatot menjelaskan bahwa rumah kontrakan yang ia temukan berada di pojok belakang sebuah perumahan kecil di pinggiran Jakarta. Dia menceritakan bahwa rumahnya tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman dan bersih. Dalam obrolan itu, Mas Gatot sengaja tidak menyebutkan apa yang dikatakan oleh Iwan tentang rumah itu. Dia tidak ingin menimbulkan kekhawatiran atau membuat suasana menjadi tegang. Lagi pula, dia masih belum yakin apakah cerita Iwan itu benar-benar berarti sesuatu.
Mas Yanto dan Mas Dodo terus menggali informasi dari Mas Gatot, menanyakan tentang biaya sewa, lingkungan sekitar, dan kapan ia berencana pindah. Saya udah bayar penuh rumah kontrakan itu, dan rencananya besok malam saya mau mulai tempatin itu rumah. Jadi kalau ada waktu, kalian bantuin saya ya, ngangkut-ngangkut barang, ujar Mas Gatot sambil tersenyum. Pasti bro, tenang aja, kita pasti bantu, jawab Mas Yanto dengan semangat. Meskipun suasana perbincangan itu penuh canda dan tawa, tapi di benak Mas Gatot terselip rasa gelisah. Dia terus memikirkan kata-kata Iwan yang samar dan misterius. Namun, di hadapan teman-temannya, Mas Gatot tetap berusaha bersikap biasa saja. Baginya, tidak ada gunanya menambah beban pikiran mereka, terutama jika hal itu belum tentu benar. Malam itu, setelah berbincang-bincang dengan teman-temannya, Mas Gatot kembali ke kamarnya. Dia berbaring di tempat tidur, mencoba memejamkan mata. Tapi, bayangan rumah kontrakan di pojok belakang itu kembali muncul dalam pikirannya. Suasana sepi dan cerita Iwan terus berputar di benaknya, membuatnya sulit tidur. Mas Gatot mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanya kebetulan. Dia sudah membuat keputusan, dan sekarang dia hanya perlu fokus untuk mempersiapkan kepindahannya. Di dalam hatinya, ia bertekad untuk tidak membiarkan keraguan atau rasa takut menghalangi rencana masa depannya bersama sang istri. Bagaimanapun juga, rumah itu adalah awal baru bagi mereka, dan Mas Gatot ingin mewujudkan kehidupan yang lebih baik di Jakarta, terlepas dari segala cerita yang dia dengar. Pada hari Minggu yang cerah, Mas Gatot memulai harinya dengan semangat. Hari itu, dia berencana membeli beberapa perabotan rumah tangga yang diperlukan untuk mengisi rumah kontrakan barunya bersama Mas Yanto dan Mas Dodo. Dia menuju pasar dan toko-toko perabotan di sekitar kawasan Jakarta. Mereka membeli barang-barang dasar seperti kasur, meja, kursi, dan beberapa peralatan dapur yang penting. Mas Gatot berhati-hati dalam memilih barang, memastikan semuanya sesuai anggaran yang telah ia siapkan. Setelah selesai berbelanja, ketiganya segera kembali ke rumah kos-kosan untuk mulai memindahkan barang-barang pribadi milik Mas Gatot. Koper berisi pakaian, beberapa barang elektronik, dan barang-barang kecil lainnya, semuanya mulai dikemas. Meski barang yang dimilikinya tidak terlalu banyak, proses pindahan tetap membutuhkan tenaga ekstra. Dan untungnya Mas Yanto serta Mas Dodo dengan senang hati membantu. Ya begini nih, pindahan pertama kali ke rumah sendiri, pasti seru, ujar Mas Yanto sambil tertawa, mengangkat kardus berisi buku-buku milik Mas Gatot. Mas Gatot tersenyum, meskipun di dalam hatinya masih ada sedikit rasa khawatir. Namun dia berusaha fokus pada kegembiraan akan rumah barunya. Dengan bantuan kedua sahabatnya itu, barang-barang mulai diangkut satu persatu ke dalam mobil bak terbuka yang dia sewa. Perjalanan menuju rumah kontrakannya pun dimulai. Sesampainya di rumah kontrakan yang berada di pojok belakang, Mas Gatot mulai merasa lebih lega. Rumah itu terlihat sama seperti sebelumnya, bersih dan tertata, meski masih ada perasaan aneh yang menyelinap di dalam dirinya, mengingat cerita dari Iwan. Namun, dia tidak membiarkan hal itu mengganggu pikirannya saat itu. Fokusnya adalah membereskan barang-barang dan menata rumah. Setelah memarkir mobil bak di depan rumah, mereka bertiga mulai memindahkan barang-barang ke dalam rumah. Suasana terasa sunyi karena letak rumah ini agak jauh dari jalan utama. Satu demi satu barang dibawa masuk ke rumah. Mas Gatot menata kasur di kamar, sementara Mas Yanto dan Mas Dodo membantu mengatur meja dan kursi di ruang tamu kecil. Dapur pun mulai diisi dengan beberapa peralatan baru yang telah mereka beli. Rumah ini lumayan juga ya, bersih dan tenang, ujar Mas Dodo sambil meletakkan barang terakhir. Mungkin kalau malam agak sepi, tapi ini cocok banget buat kamu yang pengen suasana nyaman, sahut Mas Yanto sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar rumah. Iya, tenang sih. Mungkin karena rumahnya di pojok belakang, jadi nggak terlalu banyak gangguan,
jawab Mas Gatot dengan tenang. Setelah semua barang selesai dipindahkan, ketiganya duduk sebentar di ruang tamu, menikmati segelas air dingin yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Pindahan itu selesai lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Mas Gatot bersyukur memiliki teman-teman yang begitu membantu. "Sip, sekarang tinggal kamu sama istrimu yang nempatin. Mudah-mudahan istrimu betah ya, Tot," kata Mas Yanto sambil tertawa kecil. "Insya Allah, makasih ya. Kalian berdua udah bantuin hari ini," jawab Mas Gatot tulus. Setelah semua barang selesai ditata di rumah kontraannya, waktu terasa berjalan cepat. Hari semakin sore dan suasana mulai tenang di sekitar rumah yang berada di pojok belakang itu. Mas Gatot yang merasa sangat berterima kasih atas bantuan dua sahabatnya memutuskan untuk membuatkan kopi hitam kesukaan mereka sebagai tanda terima kasih. Aroma kopi mulai memenuhi rumah, memberikan kehangatan di tengah suasana rumah yang masih baru dan belum sepenuhnya akrab bagi mereka. Ketika kopi selesai dibuat, Mas Gatot menyajikannya di meja kecil di ruang tamu. Mas Yanto dan Mas Dodo dengan santai menyeruput kopi mereka, menikmati waktu istirahat setelah lelah memindahkan barang-barang. Meskipun suasana sore itu terasa santai, di benak Mas Gatot ada perasaan ragu yang terus muncul. Perasaan yang sejak awal menghantuinya sejak mendengar cerita Iwan tentang rumah ini. Ia tidak ingin tidur sendirian di malam pertamanya di rumah kontrakan yang baru. Setelah merenung sejenak, Mas Gatot memutuskan untuk meminta Mas Yanto dan Mas Dodo menemani dirinya menginap malam itu. Dia merasa dengan kehadiran kedua sahabatnya itu, dia bisa lebih tenang melewati malam pertama di rumah yang bagi sebagian orang mungkin terasa ganjil. Tanpa banyak basa-basi, kedua sahabatnya itu pun setuju dan akan menginap di rumah kontrakan Mas Gatot malam itu. Menjelang malam, suasana di luar semakin sunyi. Rumah-rumah di sekitarnya tampak tertutup rapat. Tidak ada suara kendaraan lewat. Hanya sesekali terdengar suara angin yang berhembus lembut. Setelah makan malam sederhana yang mereka buat bersama, Mas Gatot, Mas Yanto, dan Mas Dodo mulai bersiap untuk tidur. Mereka menggelar kasur tipis di lantai ruang tamu, cukup untuk bertiga berbagi tempat. Mas Gatot berbaring dengan mata masih terbuka, mendengarkan setiap suara kecil di dalam rumah. Detak jarum jam, gemerisik angin dari luar, dan sekali-sekali suara-suara kecil yang tak dapat ia jelaskan. Meski dia tidak ingin terlihat cemas di depan sahabatnya, tapi dalam hati dia merasa was-was. Perbincangan pun terus berlanjut hingga sekitar pukul 9 malam. Mas Gatot mulai merasa tambah khawatir dengan rumah yang dia tempati itu. Semua berawal dari Mas Dodo yang hendak buang air kecil di kamar mandi yang letaknya berada di samping bagian depan rumah kontrakan tersebut. Suasana tenang di rumah kontrakan Mas Gatot tiba-tiba berubah menjadi kacau ketika Mas Dodo yang sebelumnya tampak santai mendadak berlari keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung melesat pergi, meninggalkan Mas Gatot dan Mas Yanto yang kebingungan. Peristiwa itu terjadi begitu cepat, hingga mereka tidak sempat menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mas Gatot dan Mas Yanto saling bertatapan, mencoba memahami situasi yang aneh itu. Mereka tidak pernah melihat Mas Dodo bertindak seperti itu sebelumnya. Dalam kebingungan, Mas Gatot memperhatikan bahwa Mas Dodo meninggalkan barang-barangnya begitu saja. Handphone jadulnya, rokok, dan bahkan sandal yang dia pakai masih tergeletak di depan pintu. Mas Gatot dan Mas Yanto berdiri di depan pintu rumah, memandangi jalan setapak yang mengarah keluar dari area kontrakan. Kegelapan malam sudah mulai menyelimuti, dan tidak ada tanda-tanda Mas Dodo kembali. Kejadian itu membuat suasana rumah yang tadinya hanya terasa sedikit aneh, kini menjadi jauh lebih mencekam. Mas Gatot merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mas Yanto yang sejak tadi juga terdiam, mulai mencoba menganalisis situasi. Tidak ada suara keras atau sesuatu yang terlihat di kamar mandi
ketika Mas Dodo keluar. Namun ekspresi ketakutannya jelas bukan hal yang bisa diabaikan begitu saja. Apa yang sebenarnya dilihat atau dialami Mas Dodo di dalam kamar mandi? Pikir mereka berdua dalam diam. Waktu berlalu dengan lambat dan ketegangan semakin meningkat. Mas Gatot mulai merasa tidak nyaman dengan peristiwa aneh yang terjadi di rumah barunya. Sebuah perasaan was-was yang sebelumnya sudah ada sejak dia pertama kali mendengar cerita dari Iwan, kini kembali merayap dalam benaknya. Meskipun begitu, Mas Gatot dan Mas Yanto memutuskan untuk menunggu beberapa saat. Mungkin saja Mas Dodo hanya kaget atau panik karena sesuatu yang sepele dan akan kembali dalam waktu dekat. Akan tetapi, semakin lama mereka menunggu, semakin jelas bahwa Mas Dodo tidak berniat kembali ke rumah itu malam ini. Keputusan harus segera diambil. Mas Gatot dan Mas Yanto mulai merapikan barang-barang Mas Dodo yang tertinggal, termasuk handphone, rokok, dan sandalnya. Akhirnya, dengan suasana hati yang berat, Mas Yanto pun memutuskan untuk mencari keberadaan Mas Dodo. Sementara Mas Gatot diminta untuk tetap bersama di rumah itu, sambil berharap bahwa apapun yang terjadi pada Mas Dodo hanyalah hal sementara dan tidak akan mengganggu malam pertama Mas Gatot di rumah kontrakannya. Namun perasaan ganjil itu semakin kuat, seolah ada sesuatu di rumah itu yang diam-diam mengawasi mereka. Setelah kepergian Mas Dodo yang tiba-tiba dan disusul oleh Mas Yanto, malam itu Mas Gatot akhirnya tinggal sendirian di rumah kontrakan barunya. Kejadian yang baru saja terjadi membuat pikirannya terus bertanya-tanya, mengulang-ulang dalam benaknya apa yang sebenarnya dialami Mas Dodo. Suasana yang tadinya penuh canda tawa mendadak berubah menjadi mencekam. Rumah kontrakan yang awalnya tampak sederhana dan tenang kini terasa dingin dan penuh tanda tanya. Mas Gatot mencoba menenangkan diri, duduk di ruang tamu dengan lampu redup yang menerangi ruangan. Namun, keheningan malam terasa semakin tebal. Setiap detik terasa seperti sangat lama berlalu, dan setiap sudut ruangan tampak lebih gelap daripada sebelumnya. Perlahan, dia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak biasa di rumah itu. Bukan sesuatu yang bisa dia lihat, tapi ada getaran aneh yang membuat bulu kuduknya merinding. Bersamaan dengan rasa takut yang mulai datang, tiba-tiba saja ada suara kecil dari arah dapur. Mas Gatot menoleh, mendengar bunyi yang mirip dengan gelas atau piring yang tersenggol. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dia tahu tidak ada siapapun di dapur. Barang-barang yang baru saja dipindahkan tadi siang masih tersusun rapi. Tapi suara itu nyata, seolah ada yang bergerak di sana. Dia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin hanya imajinasinya atau suara dari luar. Akan tetapi, tidak lama kemudian ada suara lain. Kali ini suara langkah kaki, pelan namun jelas, datang dari arah kamar mandi, tempat di mana Mas Dodo tadi berlari keluar. Mas Gatot terdiam, tubuhnya kaku, mendengarkan langkah-langkah itu, seolah semakin dekat. Hatinya mulai diliputi kecemasan yang tak tertahankan. Ada sesuatu yang bergerak di rumah itu, dan ia merasa seolah sedang diawasi. Udara di dalam rumah tiba-tiba terasa lebih dingin, meski tidak ada jendela yang terbuka. Mas Gatot merasa tubuhnya bergetar. Dia mencoba mengumpulkan keberanian, berdiri perlahan dan berjalan menuju kamar tidur untuk memeriksa. Setiap langkah yang dia ambil terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Ketika dia sampai di depan pintu kamar, perasaan ganjil semakin kuat. Tidak ingin terus larut dalam ketakutannya, Mas Gatot pun memilih untuk segera tidur. Lampu rumah mulai dipadamkan, dan hanya menyisakan cahaya redup dari luar yang masuk melalui jendela depan rumahnya, serta ventilasi kecil di dinding. Suasana yang awalnya terasa semakin berubah, menyisakan keheningan yang tidak biasa. Walau merasa ketakutan, tapi Mas Gatot terus memaksakan kedua matanya untuk terpejam agar dia dapat segera tertidur. Dan apa yang diharapkannya pun berhasil. Mas Gatot pun dapat tertidur di tengah suasana mencekam di rumah itu. Malam itu, Mas Gatot yang awalnya tertidur nyenyak tiba-tiba terbangun karena merasa udara di dalam rumah kontrakannya menjadi sangat dingin. Dingin yang tidak biasa, menusuk hingga ke tulang,
membuatnya menggigil meski dia terbaring di kasur yang cukup hangat. Mas Gatot membuka mata perlahan, masih dalam keadaan setengah sadar, mencoba meraba-raba apa yang terjadi. Namun, udara yang begitu dingin membuat pikirannya langsung terjaga sepenuhnya. Ketika dia mulai sadar sepenuhnya, perasaan aneh mulai menyelimutinya. Ada sesuatu yang tidak biasa, bukan hanya soal udara dingin. Dia merasakan kehadiran lain, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Punggungnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dari belakang. Sesuatu yang terasa seperti tubuh seseorang yang sedang berbaring tepat di sampingnya, menempel erat. Mas Gatot membeku di tempat, bulu kuduknya meremang, tubuhnya tak bisa bergerak. Pikiran paniknya mulai berputar, mencoba mencari penjelasan rasional. Tapi, dalam kegelapan yang melingkupi ruangan, dia tahu bahwa apa yang dia rasakan bukanlah hal biasa, tapi ada sesuatu atau seseorang yang juga sedang berada di sana, di atas kasur yang sama, tepat di belakangnya. Detik-detik berlalu, dan semakin lama, perasaan berat di punggungnya semakin terasa nyata. Nafasnya tercekat, jantungnya berdegup kencang. Dan di tengah keheningan malam, dia mendengar suara nafas pelan dan berat di dekat telinganya. Suara nafas itu tentu saja bukan miliknya, tapi sesuatu yang ada di belakangnya, yang menempel pada punggungnya, seolah bernafas, perlahan namun pasti. Mas Gatot mencoba mengumpulkan keberanian, tapi tubuhnya seakan kaku. Dia ingin bergerak dan ingin menoleh untuk melihat apa yang ada di belakangnya. Namun ketakutan menahannya. Di dalam hatinya dia tahu, apapun itu, dia tidak ingin melihatnya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Udara semakin dingin, dan nafas di belakangnya semakin terdengar jelas. Dalam keadaan ketakutan, Mas Gatot memejamkan matanya lebih erat, berusaha tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Dia berharap ini hanyalah mimpi buruk, sesuatu yang akan hilang ketika dia terbangun kembali. Tapi perasaan dingin dan berat di punggungnya begitu nyata, dan setiap detik yang berlalu semakin membuatnya sadar bahwa dia tidak sendirian di rumah itu. Dalam keheningan yang mencekam, tiba-tiba ada gerakan halus di balik punggungnya. Sesuatu yang tak kasat mata namun nyata mulai bergerak perlahan-lahan. Mas Gatot merasakan seolah-olah tubuh itu semakin menempel dengan erat, seakan siap untuk mengungkapkan wujudnya kapan saja. Ketegangan yang tidak tertahankan menguasai pikirannya, membuatnya terjebak dalam kengerian yang tak bisa dia kendalikan. Saat itulah, dalam kebisuannya, Mas Gatot merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. Seperti sentuhan jari-jari yang tak kasat mata, namun nyata. Sentuhan itu terasa lembut namun menyeramkan, membuat darahnya serasa membeku. Dengan nafas yang semakin pendek, Mas Gatot tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu, harus bertindak, meskipun seluruh tubuhnya kaku dalam ketakutan. Dalam kegelapan yang mencekam, Mas Gatot berdiam diri untuk beberapa saat. Tubuhnya gemetar dan keringat dingin membasahi kulitnya. Dia benar-benar terperangkap dalam ketakutan yang begitu nyata. Setiap detik terasa seperti sebuah ujian bagi keberanian yang tersisa dalam dirinya. Nafasnya pendek dan cepat. Pikirannya terjebak antara kenyataan dan rasa takut yang tak terjelaskan. Namun, di tengah ketakutan itu, Mas Gatot sadar bahwa dia tidak bisa terus-menerus berdiam diri. Ada sesuatu yang nyata di belakangnya, sesuatu yang harus dia pastikan. Dengan sisa-sisa keberaniannya yang terkumpul, dia pun memberanikan diri untuk menggerakkan tangannya. Perlahan, dia mulai meraba ke belakang. Dengan jantung berdebar kencang, siap menghadapi apapun yang akan dia rasakan. Tangan Mas Gatot gemetar saat dia perlahan-lahan mendekati sumber perasaan aneh di punggungnya. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang terasa padat, lembut, dan dingin, seperti kulit manusia. Dia benar-benar merasakan kehadiran sesuatu, seperti tubuh seseorang atau sesuatu yang menyerupai tubuh, terbaring di belakangnya. Sentuhan itu bukan halus atau samar, melainkan begitu nyata hingga membuat darahnya terasa semakin membeku. Pada saat itu, Mas Gatot tidak bisa lagi menyangkal apa yang dia rasakan.
ada sesuatu atau seseorang. Jantungnya berdetak begitu cepat, hampir membuatnya sesak nafas. Tubuhnya terasa semakin kaku, seolah seluruh tenaga yang dia miliki tersedot oleh rasa takut. Dia merasakan tubuh di belakangnya sedikit bergerak, dan suara nafas yang tadi samar kini semakin jelas terdengar di telinganya. Perlahan perasaan dingin yang begitu menusuk semakin kuat, seolah-olah sosok itu mendekat lebih rapat lagi. Ada ketakutan luar biasa yang menyelimuti seluruh tubuh Mas Gatot. Tapi di dalam hatinya ia tahu dia harus segera berbalik untuk melihat apa yang sebenarnya ada di sana. Dengan keberanian yang hampir habis, Mas Gatot akhirnya memutuskan untuk menoleh. Gerakannya begitu pelan, setiap tarikan otot terasa berat, seperti ditarik oleh rasa takut yang begitu besar. Dalam sekejap, dia berbalik sepenuhnya. Matanya memaksa untuk melihat ke arah belakang, ke arah di mana dia menyentuh sesuatu yang dingin dan aneh. Dan ketika Mas Gatot membuka kedua matanya, pemandangan yang menyambutnya membuat darahnya seketika berhenti mengalir. Tepat di belakangnya, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya, terbaring sosok mengerikan. Pocong dengan wajah hitam legam, mata tajam yang berkilat dalam kegelapan, dan bibir yang membentuk seringai menyeramkan. Sosok itu tampak sangat nyata, begitu dekat hingga Mas Gatot bisa merasakan dinginnya kehadiran makhluk tersebut. Dan ketika Mas Gatot membuka kedua matanya, pemandangan yang menyambutnya membuat darahnya seketika berhenti mengalir. Tepat di belakangnya, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya, terbaring sosok mengerikan. Pocong dengan wajah hitam legam, mata tajam yang berkilat dalam kegelapan, dan bibir yang membentuk seringai menyeramkan. Sosok itu tampak sangat nyata, begitu dekat hingga Mas Gatot bisa merasakan dinginnya kehadiran makhluk tersebut. Seluruh tubuh Mas Gatot seolah membeku, nafasnya tertahan, dan meskipun dia ingin sekali bergerak atau berteriak, namun tubuhnya tidak lagi menuruti perintahnya. Lidahnya terasa keluh, tenggorokannya kering, dan tidak ada satupun suara yang berhasil keluar dari mulutnya. Jantungnya berdebar begitu keras, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain terbaring kaku, terjebak dalam kengerian yang tak tertahankan. Sosok pocong itu hanya terus menatapnya dengan seringai yang semakin lebar. Makhluk tersebut seolah sangat menikmati ketakutan yang sedang dirasakan oleh Mas Gatot. Matanya yang gelap dan dalam, seperti jurang itu, menancap ke dalam jiwa Mas Gatot, menelanjangi setiap lapisan keberanian yang tersisa dalam dirinya. Mas Gatot bisa merasakan hawa dingin mengalir dari makhluk itu, meresap ke dalam tulangnya, membuat tubuhnya semakin kaku dan tidak berdaya. Detik-detik berlalu, namun terasa seperti selamanya. Sosok pocong itu tetap diam di tempat, tidak bergerak, tapi kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat Mas Gatot terjebak dalam kengerian. Dalam benaknya, dia terus bertanya-tanya, apakah ini mimpi buruk yang tak kunjung berakhir? Ataukah dia benar-benar sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak seharusnya berada di dunia ini? Setelah rasa takut dalam hatinya memuncak, tiba-tiba saja Mas Gatot merasakan seluruh tubuhnya mulai kehilangan kekuatannya. Tubuhnya yang semula kaku mendadak terasa berat, kepalanya pusing, dan pandangannya mulai mengabur. Dunia di sekitarnya tampak berputar, dan suara desiran aneh memenuhi telinganya. Dia merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan yang semakin pekat. Sementara sosok pocong itu masih menyeringai, seolah membawa Mas Gatot semakin dalam ke dalam ketakutan. Akhirnya, di tengah kekalutan dan rasa takut yang memuncak, Mas Gatot tidak mampu lagi menahan beban yang menekan dirinya. Perlahan, kesadarannya mulai pudar. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur, dan sosok pocong itu mulai menghilang dari pandangannya. Mas Gatot merasakan tubuhnya semakin ringan. Tanpa disadari, dia pun kehilangan kesadarannya, jatuh ke dalam kegelapan yang penuh misteri. Apa yang terjadi setelah itu, Mas Gatot sama sekali tidak tahu. Kengerian yang dia alami malam itu menjadi potongan mimpi buruk yang menghantui pikirannya.
Bahkan ketika kesadarannya menghilang, suara ketukan pintu yang terdengar samar-samar diiringi dengan panggilan namanya yang semakin jelas, membangunkan Mas Gatot dari keterpurukan malam yang baru saja dia alami. Nafasnya masih terasa berat, dan ketakutan yang mencekam semalam belum sepenuhnya hilang. Namun, suara-suara yang memanggilnya berulang kali memaksa Mas Gatot untuk bangkit dari tempat tidurnya. Dengan tubuh yang masih lemas dan pikiran yang diliputi kebingungan, Mas Gatot duduk sejenak, mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan. Cahaya pagi yang masuk melalui celah-celah jendela menunjukkan bahwa malam telah berlalu. Rasa lega mulai menyelimuti dirinya, meski sisa-sisa ketakutan masih membekas. Keheningan yang mencekam semalam seakan sirna bersama munculnya sinar matahari. Dengan langkah pelan, dia berjalan ke arah pintu rumah, sementara detak jantungnya masih terasa cepat. Mungkin karena sisa trauma yang belum sepenuhnya hilang. Ketika pintu rumah akhirnya terbuka, rasa yang sulit digambarkan tiba-tiba memenuhi hatinya. Di depan pintu telah berdiri Mas Yanto, sahabat yang tadi malam meninggalkannya sendirian. Kehadiran Mas Yanto membawa rasa lega yang luar biasa, seolah semua mimpi buruk semalam hanyalah bayangan yang akan lenyap begitu saja. Mas Gatot tidak bisa menahan rasa syukur yang mendalam. Kehadiran Mas Yanto dengan wajah cemas yang jelas terlihat di wajahnya, seolah membawa secercah harapan dan kenyataan kembali ke hidup Mas Gatot. Dia terus mengucap syukur dalam hati, berterima kasih atas selesainya malam yang mencekam itu. Meski tubuhnya masih terasa lemah dan pikirannya belum sepenuhnya pulih dari pengalaman aneh yang baru saja dia alami, setidaknya pagi ini dia tidak lagi sendirian. Mas Yanto menatap Mas Gatot dengan penuh kekhawatiran. Tetapi belum sempat dia bertanya, Mas Gatot hanya mengangguk pelan, menyiratkan bahwa dia baik-baik saja, setidaknya untuk saat ini. Meski rasa takut masih menyelinap dalam hatinya, kehadiran sahabatnya memberikan secuil ketenangan di tengah badai ketakutan yang baru saja dia lalui. Melihat wajah sahabatnya itu pucat, Mas Yanto pun langsung menanyakan apa yang terjadi kepada Mas Gatot. Tapi saat itu, Mas Gatot masih merasakan kengerian atas apa yang dialaminya semalam, seolah tidak ingin lagi berada di rumah kontrakan yang baru saja 1 malam dia tempati itu. Mas Gatot pun langsung mengganti pakaiannya dan mengajak Mas Yanto pergi dari rumah itu untuk menceritakan kejadian menyeramkan yang semalam dialaminya. Setelah sampai di kamar kos-kosan tempat Mas Yanto dan Mas Dodok tinggal, Mas Gatot dibuat terkejut dengan kondisi Mas Dodok yang terbaring lemah dengan suhu tubuh yang tinggi. Tidak lama kemudian, Mas Yanto pun menceritakan apa yang semalam dialami Mas Dodok ketika dia berada di dalam kamar mandi rumah kontrakan Mas Gatot. Menurut cerita dari Mas Dodok, ketika dia selesai buang air kecil di dalam kamar mandi tersebut, tiba-tiba dia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Karena bau busuk itu juga, bulu kuduk Mas Dodok langsung meremang dan rasa takut pun mulai menyelimutinya. Mas Dodok yang berusaha menenangkan diri dan ingin segera masuk kembali ke dalam rumah kontrakan Mas Gatot, akhirnya harus mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Setelah rasa takutnya tidak terbendung lagi, Mas Dodok pun segera membuka pintu kamar mandi tersebut. Namun ketika dia membuka pintu, Mas Dodok melihat penampakan sosok pocong yang berdiri tepat di depannya dengan hanya berjarak kurang dari 3 meter. Menurut Mas Dodok, sosok pocong tersebut berdiri tepat di depan pintu rumah kontrakan Mas Gatot yang masih sedikit terbuka. Beruntung, penampakan sosok pocong itu tidak berlangsung lama, dan setelah sosok yang sangat mengerikan itu menghilang tanpa pikir panjang lagi, Mas Dodok pun langsung berlari pulang, meninggalkan Mas Yanto dan Mas Gatot yang masih berada di dalam rumah kontrakan. Dalam perjalanan pulangnya itu, Mas Dodok tidak mengingat apapun. Dia kembali tersadar ketika pemilik rumah kos-kosan tempatnya tinggal menepuk pundaknya malam itu. Menurut pemilik rumah kos-kosan tempat Mas Dodok tinggal, dia melihat Mas Dodok berdiri cukup lama di depan gerbang rumahnya. Mas Dodok terlihat seperti orang bingung yang tidak tahu arah dan tujuan. Wajahnya terlihat pucat dan pandangan matanya kosong. Setelah mendapatkan kembali kesadarannya,
Mas Dodok pun langsung terduduk tepat di depan pintu gerbang. Tubuhnya gemetar ketakutan, dan dia terlihat menyembunyikan wajahnya di antara kedua lututnya. Beruntungnya, Pak Haji Kosim yang tidak lain adalah pemilik rumah kos-kosan tersebut, mengetahui jika ada sesuatu yang buruk sedang menimpa Mas Dodok. Pak Haji Kosim pun langsung memanggil Rizky yang kebetulan hendak keluar rumah. Salah seorang yang juga tinggal di rumah kos tersebut diminta untuk mengambilkan air minum untuk Mas Dodok. Dan setelah membacakan doa-doa, lalu Pak Haji Kosim pun mengusap wajah Mas Dodok, lalu memberinya air minum. Setelah kondisi Mas Dodok terlihat membaik, Pak Haji Kosim pun meminta Rizky untuk membawanya ke kamar kos-kosan yang ada di lantai atas. Dan tidak lama kemudian, Mas Yanto pun datang dengan wajah yang terlihat diselimuti kebingungan. Setelah mendengar cerita dari Mas Yanto tentang apa yang dialami oleh Mas Dodok semalam, Mas Gatot akhirnya memutuskan bahwa rumah kontrakan yang baru saja dia sewa tidak layak untuk ditempati. Pengalaman menyeramkan yang dia alami ditambah dengan kepergian Mas Dodok secara tiba-tiba setelah mengalami sesuatu yang aneh di kamar mandi membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah tersebut. Meskipun dia telah mengeluarkan uang untuk membayar sewa, Mas Gatot sadar bahwa ketenangan dan keselamatannya jauh lebih penting daripada mempertahankan kontrakan yang penuh dengan aura misteri itu. Tanpa berpikir panjang, Mas Gatot langsung memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya. Dia tidak mau menunggu lebih lama di rumah yang telah memberinya pengalaman hampir mati ketakutan. Setiap perabotan yang dia beli dengan penuh semangat beberapa hari sebelumnya, kini hanya menjadi pengingat akan malam yang mencekam. Meski merasa kecewa karena harus meninggalkan rumah itu, tapi keputusannya sudah bulat. Dia tidak ingin mengulangi kejadian serupa atau bahkan mengalami sesuatu yang lebih buruk lagi. Dengan bantuan Mas Yanto, Mas Gatot pun langsung memindahkan barang-barangnya ke rumah kos-kosan yang ditempatinya bersama Mas Dodok dan juga Mas Yanto. Dia tidak lagi memperdulikan uang yang sudah dikeluarkannya untuk sewa rumah tersebut. Baginya, ketenangan hati dan rasa aman jauh lebih berharga daripada memaksakan diri untuk tinggal di tempat yang penuh dengan misteri dan kengerian. Mas Gatot kemudian mulai mencari rumah kontrakan lain yang lebih aman dan nyaman. Meski perjalanan mencari kontrakan rumah baru mungkin tidak mudah, tapi setidaknya dia bisa melakukannya tanpa rasa takut yang terus menghantuinya. Pengalaman yang baru saja dia alami menjadi pelajaran berharga bahwa tidak semua rumah adalah tempat yang bisa menjadi rumah dalam tanda kutip yang sesungguhnya. Wayan Antoni pamit, semoga terhibur dan bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.